si suster ini langsung dong kebangun. Nah, pas dia buka matanya lagi, kaget banget si suster yang ngeliat Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Nama aku Sally, dan di episode Kritis kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh susternya teman aku. Jadi teman aku ini namanya si Lily, dan dia sudah berkeluarga dan memiliki seorang bayi perempuan cantik berusia 11 bulan. Nah, ceritanya si baby ini dirawat dan dijaga oleh seorang suster yang bernama Suster Yani. Daripada penasaran, kita langsung mulai aja ya ceritanya. Cerita ini bermula dari si Lily, teman aku, yang ingin mengunjungi temannya si Sani yang baru pindah ke apartemen baru bertipe studio. Nah, jadi si Lily mengajak Suster Yani dengan babynya buat mengunjungi Sani karena katanya si Sani ini pengen ngeliat babynya. Nah, singkat cerita nih, udah nyampe di tempatnya si Sani. Mereka mengobrol sebentar, lalu mereka memutuskan buat pergi ke mall bareng, meninggalkan Suster Yani dengan baby berusia 11 bulan itu di apartemennya si Sani. Apartemennya si Sani termasuk apartemen yang masih baru, sehingga penghuninya itu masih sangat sedikit dan suasananya itu sepi banget. Jadi apartemennya si Sani ini terletak di Tower C, dan seberangnya itu ada Tower D yang masih pembangunan. Cuma pembangunannya itu masih terhambat, jadi kayak nggak jalan lah ya, jadi kosong gitu, cuma gedung kosong. Nah, dan Tower D ini bisa dilihat dari jendela kamarnya si Sani. Nah, singkat cerita, si Suster Yani itu lagi ngomong si babynya sampai babynya tidur, terus mau naruh si baby ini di kasur. Nah, ketika mau naruh si babynya di kasur, tiba-tiba si babynya nangis dan langsung kayak narik bajunya si Suster Yani. Dia nggak mau. Nah, akhirnya ya udah deh, Suster Yani gendong lagi si baby itu. Jadi si Suster Yani sambil gendong si babynya itu sambil nonton TV di bawah kasur. Nah, lagi asik yang menonton, tiba-tiba si Suster Yani ini tuh kebelet ke toilet. Jadi mau nggak mau dia harus naruh si babynya itu dong di atas kasur. Kan nggak mungkin dia ajak si babynya ke toilet. Jadi dia taruh si babynya ini pelan-pelan di atas kasur. Terus dia pelan-pelan itu pergi ke toilet. Nah, baru mau nyampe ke pintu toilet, tiba-tiba si babynya ini nangis kenceng banget. Dan si Suster Yani kaget. Suster Yani langsung lihat ke belakang, ke arah kasur. Dan betapa kagetnya si suster karena yang dia lihat, jadi di samping kasur itu kayak ada sesosok yang lagi ngerangkak, kukunya panjang, terus pakai jubah merah gitu, rambutnya panjang nutupin mukanya. Kaget banget dong si suster. Langsung si Suster Yani cepet-cepet gendong si babynya. Dan habis itu suster berdoa terus, baca doa sampai si makhluk itu hilang. Setelah itu pukul 8 malam si Lily sudah kembali dan membawa pulang Suster Yani dan si babynya. Cuma Suster Yani nggak menceritakan hal tersebut kepada si Lily karena si suster ini tahu Lily ini penakut, takutnya nanti kepikiran. Ya udah, akhirnya sudah kembali ke rumah, udah malam dan si Suster Yani ini bersiap-siap buat tidur. Nah, setelah tidur lalu kayak tiba-tiba udah agak subuh gitu, si Suster Yani ini kebangun karena mendengar kayak ada suara di pintunya. Jadi di pintunya itu kayak ada suara yang lagi nyakar-nyakar gitu lah ya, ada suara cakar-cakar. Dan si suster itu berpikir, oh itu mungkin suara kucing yang biasa tuh suka lompat dari belakang lah ya, mungkin. Yaudah, akhirnya si suster tidak menghiraukan dan kembali lagi buat tidur. Lalu pas baru merem matanya ini,
si suster merasa kok kayaknya matanya tuh geli-geli, ya kayak ada yang nyapu-nyapu gitu, geli banget. Di seluruh wajahnya deh geli-geli, kayak misalnya kalau kita cewek lah ya, kita pakai brush makeup gitu geli-geli. Nah, si suster ini langsung dong kebangun. Nah, pas dia buka matanya lagi, kaget banget si suster. Dia ngeliat di langit-langit gitu, di langit-langit kamarnya, sesosok makhluk yang dia lihat di apartemennya si Sani. Jadi, si sosok itu lagi di atas langit-langit, lagi begini. Terus rambutnya itu kan lagi berdiri, jadi rambutnya ke bawah panjang banget. Panjang sampai kena mukanya si suster. Nah, suster yang kaget, langsung si suster doa terus, baca doa sampai makhluk itu pergi. Nah, si suster dari sini udah tahu nih, berarti si makhluk ini, si sosok cewek ini tuh ngikutin si suster dari apartemen, ngikut pulang ke rumah. Suster Yani ini diganggu selama berhari-hari, tapi karena si Suster Yani ini pemberani, jadi dia baca doa terus setiap diganggu dan lama-lama juga udah terbiasa lah ya. Dan suster tidak menceritakan hal tersebut kepada si Lili karena si suster merasa ya selama dia nggak ganggu yang lain, cuma ganggu si suster, ya udahlah. Nah, jadi ada satu saat nih rekan kerja suaminya si Lili itu lagi berkunjung ke rumah. Nah, jadi si Lili ini di rumahnya ini cuma ada 2 kamar lah ya. Si babynya ini tuh biasa tidurnya sama Lili dan suaminya. Lalu ada 1 kamar lagi, yaitu kamar Suster Yani yang letaknya itu jauh di belakang deket taman. Nah, karena si Lili lagi mau temenin ngobrol rekan kerjanya suaminya ini, maka si Lili menitipkan si babynya ini ke si Suster Yani di kamarnya. Nah, lagi asiknya ngobrol, tiba-tiba Lili mendengar bahwa si babynya itu nangis dengan histeris. Kaget dong si Lili. Langsung si Lili itu lari cepat-cepat ke kamarnya si Suster Yani dan langsung marahin si suster. Si Lili ngomong, apain kamu, apain anak saya kok sampai nangis begitu? Kamu cubit ya, dia jatuh, ayo ngaku. Nah, si suster yang ketakutan, dia takutnya nanti dituduh kalau dia cubit, dia nyakitin. Daripada begitu, akhirnya si Suster Yani mengaku bahwa si baby ini itu nangis karena diganggu sama makhluk yang ngikutin dia dari apartemennya si Sani. Nah, singkat cerita nih, si suster udah menceritakan semuanya ke si Lili. Lalu Lili dengan suaminya ini memutuskan buat memanggil orang pintar ke rumah. Lalu si orang pintar ini datang ke rumah dan berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Ya, si orang pintar ini nanya kenapa si makhluk ini bisa ngikut sampai ke rumah. Jadi ceritanya itu si makhluk ini itu ngikut ke rumah gara-gara ya karena satu nih si babynya itu kan masih baby lah ya, jadi masih wangi. Terus yang kedua gara-gara waktu itu si Suster Yani itu dalam keadaan masih menstruasi, jadi ya lagi wangi juga lah ya. Nah, jadi ngikutlah si makhluk ini ke rumah. Dan katanya dia ini seneng sama si Suster Yani. Dia merasa katanya, aduh saya kesepian di sana. Sedangkan di sini itu dia seneng karena kayak Suster Yani itu bisa merasakan kehadiran dia dan gak takut gitu sama dia, makanya dia seneng dan gak mau pergi. Namun setelah gimana lah ya caranya gak tahu tuh, akhirnya si makhluk itu oke, dan dia kembali ke tempatnya berasal, jadi balik lagi ke sono. Cuma nih kata si Suster Yani, dia gak yakin kalau si makhluk itu balik karena ya kadang-kadang lah ya, cuma tidak menampakkan diri lagi. Suster tuh kayak merasa masih diikutin gitu, masih kayak kadang-kadang ada bayangan apa, pokoknya kayak ngeliat kalau sosok itu tuh masih ada di rumah itu, cuma ya setidaknya sudah tidak mengganggu lagi. Oke teman-teman, cukup sekian ya kisahnya dari Suster Yani. Semoga teman-teman suka dengan episode kritis kali ini. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalaman menyeramkan, jadi pernah diikutin sama makhluk lain sampai ke rumah, teman-teman boleh berbagi cerita di kolom komentar di bawah ini ya.
Semoga teman-teman suka. Jangan lupa seperti biasa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di episode kritis yang berikutnya. Dadah!